Bab 1680. Mempermalukan diri sendiri. Selesai Kennen bicara, semuanya saling berpandangan, tidak ada satupun yang langsung menyahuti ucapan Kennen. Tuan mudamu, sebelum Tuan Kota pergi, dia menyerahkan istanamu pada samurai bayangan, sedangkan sebelum samurai bayangan pergi, dia juga menyerahkan istanamu pada Jerry. Kita melawan Jerry, tidak terlalu baik bukan? Di saat ini, seorang master tua alam transenden tingkat 9 tahap tengah menatap Kennen dan berujar. Kennen mengangkat alisnya, dengan air muka tidak senang berujar, jika bukan karena Jerry, bagaimana mungkin istanamu kita menghadapi bahaya seperti hari ini? Lagi pula, ayahku menyerahkan istanamu kepada samurai bayangan, bila samurai bayangan ingin bekerja sama dengan kota Song, menyerahkan istana kota Huaicheng, aku tidak keberatan sedikitpun. Ayahku tidak pernah bilang akan menyerahkan istanamu pada Jerry, atas dasar apa dia membicarakan kerja sama dengan orang kota Song tanpa mendiskusikannya dulu dengan kita, masih menyerahkan istana kota Huaicheng yang awalnya milik kita. Mendengar ini, orang itu tidak banyak bicara lagi, lalu menutup mulut. Tatapan Kennen menyapu ke seluruh ruangan, dengan suara dingin berujar, "Kenapa? Apakah kalian semua lupa kerugian sebesar apa yang disebabkan Jerry untuk istanamu? Tuan mudamu, benar yang Anda katakan, jika bukan karena Jerry yang mendatangkan masalah untuk istanamu, bagaimana mungkin istanamu kita menghadapi bencana ini?" Seorang master alam transenden tingkat 9 tahap tengah menggertakkan gigi, berujar, "Siapa itu Jerry? Dengan kemampuannya, apa bisa merepresentasikan istanamu kita? Tuan mudamu, aku akan mendukung apapun yang Anda lakukan. Tuan mudamu, aku juga mendukung Anda." Seketika, sekelompok master istanamu satu persatu bicara, menunjukkan dukungan mereka pada Kennen. Mereka tahu jelas, walaupun kemampuan Jerry sangat kuat, namun bagaimanapun dia adalah seorang orang luar, Kennen adalah putra tuan kotamu, hanya dia yang paling memiliki harapan mewarisi istanamu dan menjadi tuan kota yang baru. Kennen sangat puas dengan respon mereka, dengan ekspresi angkuh, berkata, "Baiklah, karena semuanya mendukungku, kita tidak bisa berkompromi dengan siapapun, siapapun jangan berharap mewakili kita mengambil keputusan apapun. Tuan mudamu, berikutnya, kita harus bagaimana?" Seorang master istanamu mendadak bertanya. Tatapan Kennen melirik mereka, berujar, "Kalian katakan pendapat kalian." Semua orang sedikit kaget, awalnya mengira Kennen sudah memikirkan strategi yang lebih baik, namun ternyata Kennen meminta semua orang menyatakan pendapat mereka. Kennen seolah merasakan apa yang dipikirkan semua orang, air mukanya sedikit tidak nyaman, menjelaskan, "Aku sudah memikirkan strategi, hanya saja ingin mendengar pendapat kalian. Jika ada yang memiliki ide lebih baik, maka kita lakukan seperti yang dia katakan." Selesai bicara, dia menatap seorang master, berkata, "Paman Wu, kamu katakan lebih dulu." Paman Wu adalah seorang master alam transenden tingkat 9 tahap akhir, juga orang yang memiliki kemampuan terkuat, paling berwibawa di antara orang-orang di tempat. Setelah terdiam sejenak, Paman Wu berujar, "Tuan muda Wu, dengan kekuatan kita saat ini, sama sekali tidak dapat menghadapi para master kota Song. Apalagi, Jerry sudah membicarakan kerja sama dengan orang-orang kota Song. Saat ini, kita hampir tidak memiliki harapan apapun untuk mendapatkan istana kota Huaicheng." Mendengar ini, Kennen mengernyit, dengan wajah tidak senang berkata, "Jadi menurutmu, kita lebih baik merelakan istana kota Huaicheng?" Paman Wu menundukkan kepala, tidak berani banyak bicara lagi. Dia dengan jelas mengetahui keadaan sekarang, kecuali tuan kotamu dan samurai bayangan kembali, kalau tidak, tidak ada yang dapat berbuat apa-apa pada orang kota Song. Sekarang ini, ada dua master alam transenden tingkat 9 puncak yang sedang berjaga di luar, masih ada satu orang master alam transenden tingkat 8 tahap awal, meskipun kemampuannya tidak begitu kuat, namun masih muda, berusia sekitar 30 tahun, memiliki bakat bela diri luar biasa, walaupun bukan tuan kota muda kota Song, dia juga pasti memenuhi syarat menjadi kandidat tuan kota muda kota Song. Melihat yang lainnya diam,
Kenan seketika geram, berseru, "Apa kalian semua tidak berguna? Begitu banyak orang, apa bahkan tidak dapat memikirkan satu strategi pun?" Seorang master istanamu mendadak berujar dengan hati-hati, "Tuan mudamu, bukannya Anda bilang sudah memikirkan strategi? Kita semua mendengarkan arahan Anda." Kenan hampir saja pingsan karena marah. Jika benar-benar ada strategi, dia akan segera memberi perintah. Justru karena tidak ada strategi, jadi baru menyuruh mereka semua mengeluarkan pendapatnya. Di saat ini, seorang master istanamu yang lebih berumur mendadak berujar, "Tuan mudamu, aku punya sebuah ide yang berani." Kenan segera berkata, "Katakan." Orang tersebut baru berkata, "Dengan keadaan istanamu saat ini, sama sekali bukan lawan Master Kota Song. Tuan kota sudah menghilang, samurai bayangan kali ini juga terluka parah, bahkan kehilangan satu lengannya, kekuatannya takutnya berkurang banyak, dia dapat mempertahankan kemampuan alam transenden tingkat 9 puncak saja sudah merupakan batas maksimal. Untuk kita, sekarang yang paling penting adalah menjaga istanamu, menunggu Tuan kota kembali, bukannya memikirkan mendapatkan istana kota Huaicheng. Karena kemampuan kita sekarang tidak dapat mendapatkan istana kota Huaicheng, kalau begitu gunakan kesempatan ini untuk memikirkan cara menjadi sekutu." Mendengar ini, Kenan mengernyit, dengan suara dingin berkata, "Tuan Qi, bukankah pendapatmu sama dengan Jerry?" Tuan Qi menggeleng, "Tidak sama. Jika Jerry bekerja sama dengan kota Song, mendapatkan istana kota Huaicheng, orang kota Song pasti hanya mengakui Jerry. Saat itu Jerry sangat mungkin merebut wilayah yang bukan miliknya, merebut istanamu. Tapi jika tuan mudamu memiliki sekutu yang sangat hebat, lalu berjanji membantu mereka mendapatkan istana kota Huaicheng, maka Anda akan menjadi pemimpin, memanfaatkan kekuatan sekutu, masih dapat mengukuhkan posisi Anda di istanamu. Asal tuan kotamu tidak kembali, Anda yang mengambil keputusan di istanamu." Mendengarnya, mata Kenan seketika berbinar, bergegas berujar, "Tuan Qi, jadi menurutmu kita dapat menjalin hubungan dengan siapa?" Tuan Qi menjawab, "Tentu saja menjalin hubungan dengan orang kota Song." Kenan seketika tersadar, terbahak-bahak berujar, "Baik, hal ini aku serahkan padamu, sekarang kamu cari orang kota Song." Tuan Qi berujar, "Tuan mudamu, sebaiknya Anda menemui langsung orang kota Song. Bagaimanapun hanya seperti ini baru dapat menunjukkan ketulusan kita." Kenan seketika sedikit ragu, dia sudah tahu Master Kota Song sudah mengusir pihak-pihak lain yang mengintai istanamu. Di sisi Yan, masih ada orang Master Alam Transenden tingkat 9 puncak. Dia khawatir bila pembicaraan tidak berjalan baik, lawan segera membunuhnya dengan mudah. Akan tetapi, teringat posisi pemimpin istanamu, mata Kenan berapi-api, menggertakkan gigi berujar, "Baiklah, kalau begitu aku pergi denganmu, menemui orang kota Song." Dengan cepat, berita bahwa Kenan membawa orang pergi menemui yang terdengar Jerry. Lani dengan geram berujar, "Kak Jerry, brengsek ini benar-benar tidak tahu diri. Kamu jelas-jelas sudah mencari orang kota Song untuk bicara, dia malah pergi mencarinya lagi." Jerry tersenyum datar, berujar, "Tenang saja, dia tidak akan berhasil. Mencari orang kota Song, seperti hanya akan mempermalukan dirinya sendiri." Bersambung. Bab 1681. Seorang tak berguna. Istanamu, di pintu masuk. Kenanmu bersama beberapa ahli kuat istanamu, keluar. "Aku Kenanmu, pemimpin kota kecil istanamu, harap Tuan Kota Song keluar untuk bertemu." Kenanmu meminta dengan hormat ke depan. Yang membuatnya kaget, setelah mereka keluar, mereka tidak merasakan napas Yeno Song dan yang lainnya. Namun, setelah Kenanmu selesai berbicara, 1 menit berlalu tanpa seorang pun muncul. Kenanmu mengerutkan kening, sekali lagi berkata dengan lantang, "Aku Kenanmu, pemimpin kota kecil istanamu, harap Tuan Kota Song keluar untuk bertemu. Ada urusan penting untuk dibicarakan dengan Tuan Kota Song." Kali ini, masih tidak ada jawaban. Kenanmu segera berubah wajahnya, menatap Tuan Qi di sampingnya. "Orang-orang di kota Song mungkin sudah pergi, bukan?"
Tuan Qi juga tampak bingung, setelah sejenak berpikir, ia menggelengkan kepala, seharusnya tidak. Orang-orang di kota Song tidak seharusnya pergi begitu cepat. Cannon Mu dengan ekspresi tidak senang berkata, lalu mengapa tidak ada yang muncul? Tuan Qi dengan ekspresi pahit, aku juga tidak tahu. Aku Cannon Mu, pemimpin kota kecil istanamu, harap Tuan kota Song datang untuk berbicara. Cannon Mu memandang sekeliling, kembali berbicara dengan lantang. Namun, tetap tidak ada jawaban, hanya suara kicau burung di pohon tua di samping. Cannon Mu tiba-tiba wajahnya penuh kemarahan, ia berkata dengan gigi yang terkatup erat, bangsat, di mana mereka? Tiba-tiba, setelah kata-kata Cannon Mu diucapkan, sebuah cabang pohon yang dipenuhi dengan daun hijau terbang ke arahnya, batang pohon seukuran pergelangan tangan langsung menabrak dada Cannon Mu, dan tubuh Cannon Mu langsung terpental. Siapa itu? Tuan Qi dan para ahli istanamu segera berubah wajah, segera berdiri di depan Cannon Mu. Cannon Mu bangkit dari tanah, dengan darah di sudut mulutnya, wajahnya penuh dengan kemarahan, ia dengan gigi yang terkatup erat berteriak, siapa yang menyerangku? Keluarlah. Hehe, sangat berani. Pada saat itu, suara yang penuh dengan sindiran tiba-tiba terdengar. Cannon Mu dan yang lainnya berpaling, melihat seorang pemuda berusia 30-an berpakaian mewah mendekat dengan tangan di belakangnya, diikuti oleh dua ahli yang menakutkan di belakangnya. Pemuda itu bukan lain adalah tuan kota muda dari kota Song, Ye No Song. Siapa kamu? Cannon Mu merasa marah setelah merasakan aura kuat yang dilepaskan oleh dua ahli di belakang Ye No Song. Ye No Song dengan senyum melihat Cannon Mu, berkata, baru saja kau mencari aku, sekarang kau bahkan tidak tahu siapa aku. Aku tiba-tiba mengerti mengapa tuan kotamu tidak menyerahkan posisi tuan kota muda istanamu kepadamu, karena kau hanyalah seorang yang tidak berguna. Setelah mendengar ini, wajah Cannon Mu seketika berubah, penuh dengan kemarahan, ia berkata dengan gigi yang terkatup erat, sial, kamu mengatakan siapa yang tidak berguna. Pengawal. Dengan perintah dari Ye No Song, salah satu ahli di belakangnya langsung menghilang di tempatnya. Para ahli istanamu segera berubah wajah, mencoba untuk melindungi Cannon Mu, tetapi aura seni bela diri yang dikeluarkan oleh Ye No Song terlalu kuat, sehingga mereka bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Plak. Detik berikutnya, suara jelas tamparan terdengar, Cannon Mu mendapat tamparan dari seorang ahli Ye No Song, tubuhnya terlempar ke udara, diikuti dengan dua gigi yang terlepas dari mulutnya. Tuan Mu. Para ahli istanamu kaget dan segera berlari ke depan. Cannon Mu yang dibantu oleh seseorang bangkit dari tanah, wajahnya penuh dengan ekspresi marah, matanya memerah, dan ia menatap Ye No Song dengan gigi yang terkatup erat. Ye No Song dengan senyum samar, tampaknya tanpa rasa takut. Melihat Cannon Mu hampir meledak, Tuan Qi dengan cepat berbicara, Tuan mudamu, berhentilah marah. Jangan lupa tujuanmu dalam menemui mereka. Cannon Mu, setelah mendengar perkataan Tuan Qi, akhirnya mulai mengendalikan kemarahannya, telah menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye No Song, berkata, Tuan kota Song, aku ingin membicarakan suatu bisnis denganmu. Ye No Song tersenyum samar dan berkata, jangan buru-buru bicara, biarkan aku menebak dulu mengenai apa yang ingin kamu bicarakan denganku. Jika tidak salah, kamu ingin menggantikan Jerry Yang dan membicarakan kerjasama yang Jerry Yang ajukan sebelumnya, bukan? Aku akan melindungi istanamu, dan istanamu akan bekerja sama denganku untuk menguasai kota Huaicheng. Cannon Mu terkejut mendengarnya, tidak menyangka Ye No Song dapat menebaknya. La mengangguk dan berkata kepada Ye No Song, Tuan kota Song, seharusnya kamu paham bahwa bagi istanamu, Jerry Yang hanyalah seorang asing yang tidak memiliki hak untuk membuat keputusan atau mewakili kami. Oleh karena itu, segala pembicaraannya denganmu tidak memiliki nilai. Meskipun aku belum diangkat sebagai tuan kota muda istanamu, aku adalah satu-satunya pewaris ayahku dan posisi tuan kota muda istanamu di masa depan hanya akan milikku. Selama kamu menjanjikan kerjasama denganku, aku bisa membantu kota Song untuk mengambil alih kota Huaicheng. Bagaimana? Ye No Song tetap tenang, tidak tergoyahkan sedikit pun, dan tersenyum sambil menggelengkan kepala, tidak.
Mendengar ini, senyum di wajah Kenanmu membeku, dan ia dengan marah bertanya, lalu, apa yang kamu ingin jika berkolaborasi denganku? Ye No Song menggelengkan kepala dan tertawa, hanya dengan dirimu, kamu belum memenuhi syarat untuk bekerja sama denganku. Seorang yang tidak berguna, ingin mengendalikan istanamu. Aku sarankan kamu lebih baik bekerja sama dengan Jerry yang sampai tuan kotamu dan bayangan kembali. Tentu saja, bahkan jika tuan kotamu dan bayangan kembali, aku masih menyarankanmu, jangan mencari masalah dengan Jerry Yang. Kalau tidak, tuan kotamu mungkin akan mengusirmu dari istanamu agar tidak memprovokasi kemarahan Jerry Yang. Jangan pikir ini hanya main-main, aku tidak pernah main-main dengan orang yang tidak berguna. Ucapan Ye No Song ini benar-benar seperti menghina Kenanmu. Kenanmu seketika marah, wajahnya penuh dengan kemarahan, dan ia berkata dengan ekspresi marah, aku bukanlah orang yang tidak berguna. Sebaiknya kamu pikirkan dengan baik, apakah kamu ingin bekerja sama dengan orang luar yang tidak dapat menggerakkan ahli istanamu, ataukah kamu ingin bekerja sama denganku, yang akan menjadi tuan istanamu. Ye No Song tampak seperti melihat orang bodoh, menatap Kenanmu, dan berkata, apa, otakmu rusak? Atau mungkin kamu tuli? Apakah yang aku katakan belum cukup jelas bagimu? Aku tidak pernah bekerja sama dengan orang yang tidak berguna, dan di istanamu, aku hanya bekerja sama dengan Jerry Yang. Selain itu, apakah kamu pikir, jika aku tidak bekerja sama denganmu, istanamu dalam keadaan sekarang dapat melakukan sesuatu terhadapku? Baiklah, aku sudah melanggar kebiasaan hari ini dan berkata terlalu banyak pada orang yang tidak berguna. Kamu lebih baik segera kembali dan mengunci diri di dalam kamarmu, jangan keluar dan malu-maluin diri. Kenanmu meledak sepenuhnya, berteriak, aku bukanlah orang yang tidak berguna. Kamu mencari mati, aku akan melawanmu. Setelah berkata demikian, ia berteriak lagi, para ahli istanamu, dengarkan perintahku, bunuh orang gila ini. Mendengar perkataan Kenanmu, mata Ye No Song berkilauan. Ia menatap Kenanmu dengan tatapan tajam dan berkata, kamu mencari mati. Para ahli istanamu yang dibawa oleh Kenanmu wajahnya berubah, dan tidak ada yang berani menyerang Ye No Song. Dengan kehadiran dua ahli puncak alam transenden tingkat 9 di belakang Ye No Song, tidak ada orang di antara mereka yang dapat membunuh. Kenanmu berteriak, apa kalian semua tuli? Ayo serang dia, aku ingin dia mati, aku ingin dia mati. Tuan Qi mencoba memberi nasihat, Tuan Muda, kita sama sekali bukan lawan mereka, kita sebaiknya kembali. Jika kalian tidak mau bertindak, maka aku akan melakukannya sendiri. Kenanmu, yang sudah diselimuti kemarahan, berteriak dan meluncur menuju Ye No Song. Ye No Song menunjukkan kilatan pembunuh di matanya dan berkata dingin, jika kau mencari mati, maka akan aku kabulkan. Ayo beraksi. Dengan perintahnya, salah satu ahli puncak alam transenden tingkat 9 di belakangnya langsung menyerang Kenanmu. Bersambung.